kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala bagi seluruh manusia. Pertanyaannya, kenapa kita dijadikan sebagai umat terbaik? Jawabannya satu, kullu syai'in ta'allaqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasiru syarafan wa fadla. Segala sesuatu jika dikaitkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Kita disebut sebagai sebaik-baiknya umat karena kita adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut umat terbaik. Kemudian bukan hanya sekedar kita ini umat terbaik. Nanti di hari kiamat kita umat Islam dijadikan saksi oleh Allah di hadapan seluruh para nabi. Itu yang dimaksudkan di dalam firman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kalian dijadikan sebagai umat yang memberikan saksi kepada seluruh manusia. Di dalam tafsir dan di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan maknanya adalah nanti di hari kiamat Allah Ta'ala bertanya kepada para nabi, apakah kalian sudah menyampaikan risalah yang saya perintahkan kepada kalian, kepada umat kalian? Hal ballagtum risalah? Maka mereka, para nabi mengatakan, kami telah menyampaikan risalah tersebut ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada umat mereka, hal ballagakum? Apakah nabi telah menyampaikan risalah kepada kalian? Ternyata umat-umat nabi terdahulu mengingkari. Mereka mengatakan, ma nabiyyun yub'ats ilaina au kama qala. Tidak ada satu nabi yang diutus kepada kami. Risalahmu ya Allah belum sampai kepada kami, karena engkau belum mengutus para nabi kepada kami. Maka Allah bertanya kepada para nabi, apakah kalian punya saksi? Yang dimana saksi ini menyatakan bahwa kalian seluruh para nabi telah menyampaikan risalah Tuhan kepada umat kalian. Maka didatangkanlah umat Islam. Kemudian Allah bertanya kepada umat Islam dan juga bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah benar para nabi-nabi terdahulu belum menyampaikan risalah mereka kepada umat mereka? Maka Nabi Muhammad dan seluruh umat Islam mengatakan, tidak ya Rabb, seluruh para nabi terdahulu telah menyampaikan risalahnya kepada umat mereka, tapi umat mereka lah yang mengingkari risalah tersebut. Maka ayat ini diturunkan oleh Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dijadikan seluruh umat Islam menjadi saksi di hari kiamat, dan juga Nabi Muhammad SAW juga menjadi saksi di hari kiamat untuk membela seluruh para nabi yang diingkari oleh umatnya. Jadi luar biasa kemuliaan kita. Dia tidak hanya di sini di dunia, tapi kemuliaan kuntum khaira ummah itu berlangsung sampai hari kiamat. Makanya kita bersyukur dipilih oleh Allah. Kita tidak pernah ajukan proposal untuk lahir menjadi umat Nabi Muhammad. Bisa saja Allah lahirkan kita di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, tapi Allah Ta'ala menetapkan dan mentakdirkan diri kita tanpa kita meminta dan memilih. Dipilih kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang paling terbesar. Sehingga seorang sufi mengatakan, Abu Abbas Al-Mursi mengatakan bahwa al-anbiya ila umamihim atiyah wa nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila ummatihi hadiyah, wa farqun bainal atiyah wal hadiyah annal atiyah lil muhtaji wal hadiyah lil mahbubin. Nabi-nabi terdahulu Allah utus kepada umat mereka sebagai atiyah, pemberian. Tapi Nabi kita Muhammad SAW Allah utus kepada umatnya sebagai hadiah dari Allah. Perbedaan antara pemberian dan hadiah, kalau pemberian Allah berikan kepada orang-orang yang butuh,
sedangkan hadiah Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat nanti setelah mati baru ketahuan. Kalau masih hidup belum. Sudah meninggal baru kita tahu tuh nikmat Islam harganya seperti apa. Nanti di hari kebangkitan baru kita tahu begitu besarnya nikmat Islam wal iman. Nanti sudah lolos di jembatan Sirat baru kita tahu besarnya nikmatul Islam wal iman. Apalagi yang paling terbesar daripada nikmat Islam wal iman itu berkat perantara Nabi Muhammad. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan an-ni'matul kubra, nikmat terbesar yang Allah berikan adalah Allah lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan manusia pilihan dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Nabi Musa diceritakan di dalam kitab As-Sunnah karya Ibnu Abil As. Ibnu Abil As meriwayatkan dalam kitab As-Sunnah, Nabi Musa ketika kana yamshi, sedang berjalan, tiba-tiba Allah Ta'ala menyatakan wahyu kepada Nabi Musa. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Nabi Musa, innal jannata lamuharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha Muhammadun wa ummatuh." Wahai Musa, ketahuilah, ini wahyu dari Allah. Karena Nabi Musa kalimullah, bisa berdialog secara langsung dengan Allah. Wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya surga itu diharamkan bagi seluruh makhluk kecuali surga tersebut telah dimasuki oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, man ummatu Muhammad?" Wahai Rabb, bagaimana sih ciri-ciri umat Nabi Muhammad? Allah Ta'ala menyatakan umat Nabi Muhammad al-hammadun, yahmaduna Allah wa yukabbirunahu wa yasufuna fi sholatihim kasufufil fil qital. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad, mereka selalu memuji Allah, selalu membesarkan nama Allah, dan ketika mereka sholat, mereka berbaris secara rapi sebagaimana mereka berbaris di medan perang. Itu ciri-ciri utama daripada sifat karakteristik daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan mereka lah yang pertama kali dari semua umat yang masuk ke dalam surga. Kalau tidak dimasuki oleh Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad, tidak dimasuki atau tidak masuk ke dalam surga, maka umat-umat yang lain dilarang masuk ke dalam surga. Mereka terlebih dahulu masuk ke dalam surga, kemudian umat-umat yang lainnya beserta para nabinya diizinkan masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi Musa? "Ya Rabb, ij'alni min ummati dzalikan nabi." Wahai Allah, kalau begitu jadikan saya menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa berharap menjadi umat Nabi Muhammad. Kita bukan nabi, bukan rasul. Allah berikan kita menjadi umat Nabi Muhammad tanpa meminta. Nabi Musa meminta pada waktu itu untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Allah nyatakan, engkau akan menjadi umat Nabi Muhammad di hari kiamat. Tapi di dunia tidak. Di dunia sudah ditakdirkan orang-orang tertentu saja yang dipilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi di hari kiamat semuanya itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya Nabi mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar, wa biyadi liwaul hamd wala fakhar. Adam wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i wala fakhar." Nabi katakan, saya pemimpin anak Adam di hari kiamat dan saya tidak bangga. Bendera pujian ada di tanganku. Nabi Adam dan semua para nabi beserta anak turunannya semua berada di bawah panjiku, kata Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Nabi Isa berhasil masuk menjadi umat Nabi Muhammad karena masih hidup. Nabi Isa mengatakan, dinukilkan oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi dalam kitabnya Khosais Al-Ummatil Muhammadiyah. Di situ disebutkan Nabi Isa mengatakan,
diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, nazala Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammadin wa ala millatih. Nabi Isa turun ke dunia dengan satu misi utama, membenarkan agama Islam dan membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Makanya berada di bawah umat Imam Mahdi. Imam Mahdi disebutkan dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Mukhtar. Dalam kitab tersebut, ketika Nabi Isa turun di Suriah, di Damaskus, di Masjid Menara Putih yang disebut dengan Masjid Umayyah, Nabi Isa datang menemui Imam Mahdi lagi sholat. Ketika masuk ke masjid, sudah iqamah. Imam Mahdi mengetahui ini Nabi Isa, dipersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa tidak mau, mengatakan anta tagaddam, engkau yang maju wahai Imam Mahdi jadi imam, saya makmum. Itu kata ulama, isyarat bahwa Nabi Isa adalah umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Imam Mahdi adalah turunan Nabi Muhammad SAW yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan. Sebagian ulama mengatakan kepada Sayyidina Husain, fa innahu minal Hasan, fa innahu minal Husain. Tapi di sini membuktikan Nabi Isa berposisi sebagai umat, sedangkan imamnya adalah Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi saja diletakkan sebagai pemimpinnya Nabi Isa, bagaimana Nabi Muhammad SAW yang derajatnya jauh di atas seluruh para nabi dan para rasul? Itu menunjukkan begitu dahsyatnya pangkat dan derajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri membuat gubahan syair. Bagaimana sih posisi dan derajat Nabi Muhammad? Beliau mengatakan Nabi Muhammad punya pangkat dan derajat tidak ada lagi di atasnya kecuali hanya Allah. Makanya dikatakan memuji Nabi Muhammad itu bebas. Yang dilarang hanya satu. Jangan mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Selesai. Selebihnya itu bebas. Jangan mengatakan Nabi Muhammad Tuhan dan jangan mengatakan Nabi Muhammad anak Tuhan. Tapi selebihnya itu dibebaskan kepada kita menyanjung, memuji Nabi Muhammad setinggi-tingginya karena kemuliaan Nabi Muhammad tidak ada batasannya. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la tutruni, jangan kalian menyanjung aku berlebihan. Kama atratin Nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Nabi Isa. Maknanya orang-orang Nasara ketika memuji Nabi Isa bukan sebagai Nabi, tapi sebagai Tuhan. Maka oleh sebab itu bebas memuji, kata Imam Busiri. Dalam syairnya beliau mengatakan, wahkum bima syi'ta mad'an fihi wahtakimi, wansub ila dhati ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhumi, fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fa yu'bir anhu natikun bifad. Kaitkanlah kepada Nabi Muhammad semua kemuliaan, bebas. Pujilah beliau dengan pujian yang amat luar biasa, dan kaitkanlah kepada pangkat beliau setinggi-tingginya, karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW tidak ada batasannya. Walaupun orang yang sangat fasih mengubah puisi dan sajak-sajak pujian memuji Nabi Muhammad SAW untuk mengungkapkan kemuliaan beliau, maka hal itu tidak akan mampu bisa mengungkapkan derajat dan pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'mat da'at nasara fin nabiyyin. Tinggalkanlah pujian yang mengatakan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Sisanya itu diizinkan kita memuji dan menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya. Inilah batasan daripada menyanjung dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menjadi umat terbaik karena kita umat Nabi Muhammad. Di dalam Maulid Ad-Dibai kan dikatakan tuh, wa yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Dijadikan Nabi Muhammad sebaik-baiknya para nabi. Di antara para nabi yang paling terbaik Nabi Muhammad. Dan wa ummatuhu khairal umam. Dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya umat. Makanya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, beliau menulis kitab berjudul Khosais al-Ummatil Muhammadiyah. Beliau tidak sebutkan keistimewaan umat Islam. Beliau tidak sebutkan keistimewaan agama Islam. Tapi dalam judul kitabnya beliau sebutkan Khosais al-Ummatil Muhammadiyah. Keistimewaan umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad di situ, walaupun kita beragama Islam, gak akan jadi umat terbaik. Tapi karena kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad membawa agama Islam, maka dikatakan kita sebagai khairul umam, sebaik-baiknya umat. Ini yang pertama. Yang kedua, kemuliaan tempat. Tadi kan keadaan mulia karena sebab ada Nabi Muhammad. Kita menjadi umat terbaik karena sebab Nabi Muhammad. Tempat juga demikian. Kota Makkah dan Madinah itu tidak akan mulia kalau tidak ada Nabi Muhammad. Kota Makkah dan Madinah itu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Karena berkat Nabi Muhammad, jadilah kota Makkah dan Madinah menjadi kota suci. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan jadi kota suci. Allah yang bersumpah di dalam Al-Quran, La uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu yang dimaksud apa? Makkah. Karena engkau tinggal di negeri ini. Artinya wa anta hillum bihadal balad itu sababiyah menyebabkan kota Makkah menjadi mulia karena sebab Nabi Muhammad dilahirkan dan tinggal di kota Makkah. Dan Nabi Muhammad menginginkan Ka'bah sebagai kiblat salat. Itu keinginan pribadi Nabi itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Nabi memiliki keinginan arah kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Allah Ta'ala perintahkan, kalau begitu hadapkan wajahmu, tubuhmu ke arah Ka'bah. Sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis. Keinginan pribadi Nabi Ka'bah menjadi kiblat, maka Allah jadikan tempat tersebut menjadi kota suci. Jadi aman, disebutkan di surat Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladin amin. Dia menjadi amin, menjadi aman karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah sebelum Nabi tinggal itu kota penuh dengan wabah penyakit. Kota yang penuh dengan pertikaian, peperangan. Kota yang tidak ada keberkahan. Makanya namanya Yathrib sebelumnya. Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah dan juga Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan menyatakan dinamakan nama kota tersebut Yathrib memiliki makna kehinaan, makna yang tidak baik, kehinaan, hal yang tidak baik atau yang tercela. Makanya Nabi merubah namanya Yathrib menjadi Madinah yang artinya kota yang berperadaban. Sebelumnya memang kota ini tidak ada berkahnya. Madinah dahulu tidak ada berkahnya, penuh dengan penyakit, penuh dengan pertikaian, konflik. Tapi di saat Nabi hijrah dia berubah menjadi kota suci. Sehingga ulama membuat syair, "Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sakanal madinata fazala anha al-maradu wa sarat mahrusatan bil malaikati fa kaifa idza sakana qalbak." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tinggal di kota Madinah yang dahulunya penuh dengan penyakit, seluruh wabah penyakit hilang dengan berkat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota yang dahulunya biasa-biasa saja, tidak diperhatikan dan dijaga oleh malaikat, ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah dijaga oleh malaikat, sehingga dikatakan dua kota suci yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Dajjal akan memasuki semua negeri yang ada di bumi ini kecuali Makkah dan Madinah karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana seandainya Nabi Muhammad menetap di dalam hatimu, kata ulama, maka semua penyakit hati akan hilang dan semua wabah-wabah yang ada di hati akan diangkat oleh Allah. Dan hati ini akan dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang terukir di dalamnya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti membuat satu kitab tentang tempat-tempat yang mustajab itu karena sebab Nabi Muhammad. Kalau kita berangkat haji atau umroh, ada satu tempat yang namanya Multazam di antara pintu Ka'bah dan Rukun Yamani. Itu tempat dahulu tidak mustajab, tapi karena Nabi sering bersandar di tempat tersebut,
Allah jadikan tempat sandaran Nabi menjadi tempat makanun mustajabun, tempat yang diijabah doanya. Itu pernyataan daripada Al-Imam Ibnu Zawziyah Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kemudian dinyatakan banyak tempat-tempat Imam Suyuti sebutkan dalam kitabnya Iddatul Inaba fi Amakinil Ijabah, yang beliau ulama asal Mesir, kelahiran tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menyatakan bahwa semua tempat yang mustajab di situ ada keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kalau diartikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus dirimu terkecuali sebagai rahmat untuk alam semesta, kita bisa tambahkan bukan hanya rahmat tapi barakatan lil alamin. Adanya Nabi Muhammad adalah keberkahan untuk alam semesta. Adanya Nabi Muhammad adalah kebaikan untuk alam semesta. Semuanya bersumber daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kemuliaan tempat. Sudah yang kedua, kemuliaan waktu. Semua waktu yang berkah, yang mustajab, semuanya itu karena adanya keberkahan Nabi Muhammad. Kita tahu seorang ulama ahli sunnah wal jamaah bernama Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah menulis satu kitab berjudul Fadailul Awqat, yaitu keutamaan waktu. Di situ beliau sebutkan satu waktu yang mustajab diantaranya adalah waktu sehari semalam, yaitu di sepertiga malam. Itu kan disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasul SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat khusus di setiap malam di akhir sepertiga malam. Rahmat khusus itu Allah turunkan rahmatan makhsusah. Allah Ta'ala menurunkan rahmat khusus di waktu tersebut. Allah memanggil seluruh hamba-hambanya. Allah nyatakan di dalam firman-Nya, fayaqulu man yad'uni fa astajibala. Siapa yang berdoa padaku di waktu tersebut, aku ijabah doanya. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta padaku di waktu tersebut, aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang beristighfar padaku di waktu tersebut, aku akan ampuni seluruh dosanya. Kenapa sepertiga malam menjadi waktu yang mustajab? Karena di waktu itulah detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir inda tulu'il fajr, ketika terbitnya fajar. Perpindahan cahaya Nabi Muhammad untuk bisa terlahir di alam dunia ini di waktu-waktu akhir malam dan sampai di waktu terbitnya fajar. Allah jadikan waktu tersebut waktu mustajab untuk mengingatkan dan memberikan kesan kepada kita bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah satu bentuk keberkahan dan satu kebaikan yang sangat besar yang Allah jadikan momentum tersebut sebagai waktu yang mustajab. Sehingga Nabi katakan di dalam riwayat, ada 3 suara yang paling Allah suka. Imam Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menyatakan di dalam kitab Ayyuhal Walad, salasatu aswatin yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 3 suara yang paling Allah cintai. Yang pertama, sautudik, suara ayam berkokok di waktu subuh. Kenapa Allah senang dengan suara ayam tersebut? Karena membangunkan manusia, khususnya umat Islam, untuk bangun dari tidurnya untuk melaksanakan sholat subuh. Makanya suara itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjelaskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Nawadir yang ditulis oleh Imam Al-Qalyubi. Suara kedua yang paling Allah cinta, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang yang membaca Al-Qur'an. Suara ketiga yang Allah cinta, sautul mustaghfirin bil ashar, suara orang beristighfar di waktu akhir malam. Kenapa waktu akhir malam menjadi satu waktu yang mustajab? Di waktu itulah Nabi SAW cahayanya masuk ke dalam perut ibunya. Kemudian terbitnya fajar, Nabi terlahir ke alam dunia. Lihat, waktu sahur atau ashar itu menjadi waktu yang sangat berkah. Ada seorang ulama tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri yang lahir tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah. Beliau mengatakan begini dalam satu makalahnya, Innallaha ta'ala khalaqa riha
tahubbu waqtal ashar, tahmilul azkar wal istighfar ila malikil jabbar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu angin khusus. Angin khusus ini dia berhembus hanya di waktu akhir malam. Angin ini membawa zikir-zikir dan istighfar, ia sampaikan kepada Allah Sang Maharaja yang lagi perkasa. Waktu sahur menjadi mulia karena sebab adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu akhir malam tersebut mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 kemuliaan, yaitu kemuliaan keadaan. Kita menjadi keadaan umat yang paling terbaik karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tempat kota suci Makkah Madinah menjadi kota yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah karena kota tersebut adalah tempat tinggalnya Nabi Muhammad dan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, waktu-waktu yang mulia disebabkan waktu tersebut berkaitan dengan waktu momentum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.